Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, boleh dengan gaya ya. Selamat pagi. Salam kenal sebelum kita belajar. Nama saya Juliana Ponto, tempat tanggal lahir Manado 7 Juli 1966 dan mengajar di SMA Negeri 77 sejak tahun 1996. Guru mata pelajaran ekonomi. Agar kita bisa saling berkomunikasi, maka nomor telepon atau WA saya adalah 0813 160 44 107. Sebelum kita mulai belajar, saya akan menyampaikan selamat atas keberhasilan anak-anakku semua yang sudah naik ke kelas 12 IPS. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertemuan ini untuk mata pelajaran ekonomi dengan materi akuntansi. Adapun dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang kalian harus perhatikan yang pertama adalah absen tepat waktu, wajib mengisi daftar hadir online, mengerjakan tugas mandiri bila ada dan dikumpulkan. Tetap semangat ya anak-anakku. Untuk belajar akuntansi, buku sumber yang diperlukan adalah buku siswa ekonomi kelas 12 dan ada di perpustakaan. Silakan pinjam ke perpustakaan serta mencari literatur lainnya sebagai penunjang. Adapun pembelajaran untuk semester 5 di kelas 12 karena kalian adalah kelas untuk ujian. Yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan Ibu akan sama-sama dengan perusahaan dagang karena waktu di kelas 12 sangat singkat. Sehingga Ibu minta supaya anak-anakku semua semangat, serius untuk belajar walaupun dalam situasi pandemi COVID ini. Kita mulai dengan materi pertama. Akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam akuntansi sebagai sistem informasi, yang harus kita pelajari adalah sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pengguna informasi akuntansi, karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi, kemudian prinsip dasar dan konsep akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi, dan yang terakhir adalah profesi akuntansi dan etikanya. Untuk materi ini dibagi dalam 2 kali pertemuan, yakni sejarah akuntansi, pengertian, pengguna, dan karakteristik kita akan bahas saat ini. Kemudian prinsip dasar bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sejarah akuntansi. Barangkali kalian berpikir bahwa akuntansi itu sudah ada di Indonesia. Memang benar, tetapi sejarah akuntansi itu ada sejarah akuntansi di dunia dan ada sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di dunia di mana pada tahun 1494 seorang yang bernama Luca Paciolo, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometric Proportioni et Proportionalita atau Telaah Aritmetika, Geometri dan Pembagian.
Kalian barangkali berpikir, kenapa buku dari Luca Paciolo ini berbicara aritmetika, geometri, dan lain-lain, tetapi kok ada sejarah akuntansinya? Nah, di dalam buku ini terdapat satu bab berjudul Particularis de Computis et Scripturis atau Particulars of Reckonings and their Recordings, yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double entry atau bookkeeping. Dari situlah awal sejarah daripada akuntansi, yang tadinya bukan akuntansi tetapi tata buku. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double entry maksudnya sistem pencatatan semua transaksi dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur sedemikian rupa agar selalu seimbang, karena kalau misalnya tidak seimbang, maka bukan pencatatan transaksi yang berpasangan. Sistem menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu. Dari pembukuan ini dapat terlihat laba rugi, kekayaan, dan hak milik perusahaan. Nah, akuntansi berkembang dari masa ke masa. Kita lihat bahwa pada tahun 1673, Prancis mengharuskan setiap pengusaha untuk membuat neraca perdagangan paling tidak sekali dalam 2 tahun pada waktu itu. Tetapi dia berkembang lagi. Pada abad ke-18 dimulai revolusi industri di Eropa. Apa dampaknya akuntansi terhadap revolusi industri di Eropa? Dampaknya terhadap akuntansi adalah kebutuhan akan biaya produksi sehingga tercipta akuntansi biaya. Sebelumnya juga telah ada akuntansi keuangan berupa daftar neraca dan laba rugi. Nah, pada abad ke-19 berkembang pula konsep penyusutan setelah sebelumnya penyusutan tidak dianggap sebagai biaya. Tetapi sekarang penyusutan dianggap biaya. Sekarang kita akan lihat sejarah akuntansi di Indonesia seperti apa. Anak-anakku, selama penjajahan Belanda, Indonesia menggunakan sistem kontinental. Istilah yang digunakan umumnya pembukuan atau tata buku, bukan akuntansi. Karena pengertian akuntansi lebih luas daripada pembukuan atau bookkeeping. Sejak tahun 1980-an, Indonesia mulai beralih kepada sistem akuntansi Anglo-Saxon. Dan saat ini, akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis, baik bisnis lokal maupun global. Adapun wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu IAI, yang dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 dengan menyusun sebuah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Anak-anakku, sejarah yang lain silakan kalian membaca di buku panduan yang ada di perpustakaan atau buku literatur lainnya. Kemudian kita akan lihat apa sih pengertian dan manfaat akuntansi. Ada banyak ahli memberikan pengertian atau batasan tentang akuntansi. Tetapi saat ini Ibu hanya memberikan 3. Yang pertama dari L. Suparwoto atau L. Suparwoto. Beliau mengatakan akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Itu dari
L. Suparwoto. Ada juga batasan atau pengertian dari American Accounting Association, di mana akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan melaporkan informasi keuangan sehingga pengguna informasi tersebut dapat mengambil penilaian dan keputusan bagi penggunanya. Dan yang terakhir, tidak kalah penting dari Menteri Keuangan. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 476 KMK 0101, akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan terhadap suatu transaksi keuangan dari kesatuan ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dari ketiga batasan ini atau pengertian akuntansi ini pada dasarnya sama. Kenapa? Di situ ada pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan. Dan itulah yang disebut dengan akuntansi. Akuntansi ini sebenarnya apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus belajar akuntansi? Anak-anakku, manfaat akuntansi pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dan yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal, sebagaimana yang ada di dalam batasan atau pengertian akuntansi tadi. Inilah manfaat akuntansi. Kemudian, setelah kita mengetahui manfaat akuntansi, yang tadinya sebelum manfaat sudah kita pahami tentang pengertian atau batasan akuntansi, kita akan lihat pemakai atau pengguna informasi akuntansi itu. Kebutuhan informasi akuntansi setiap pihak atau perusahaan berbeda. Untuk itu, akuntansi menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Pihak pemakai atau pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pemakai atau pengguna informasi akuntansi yang bersifat internal dan yang kedua yang bersifat eksternal. Kemudian kita akan lihat apa karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Karakteristik pemakai informasi akuntansi, pertama, pihak pemakai informasi akuntansi yaitu pimpinan perusahaan. Kenapa pimpinan perusahaan membutuhkan informasi akuntansi? Yang kedua, pemilik perusahaan. Kenapa juga pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi? Yang ketiga, kreditur. Yang keempat, pemerintah. Yang terakhir, masyarakat. Kreditur, pemerintah, masyarakat ini kenapa juga harus membutuhkan informasi akuntansi? Anak-anakku, kalian silakan melihat literatur, kemudian memahami betul yang Ibu katakan tadi. Kenapa pimpinan, pemilik, kreditur, pemerintah, masyarakat membutuhkan informasi akuntansi? Kemudian kualitas informasi akuntansi. Apa saja kualitas daripada informasi akuntansi? Dapat diperbandingkan, dapat dipahami, harus relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, ada umpan balik, harus tepat waktu, dapat diperbandingkan atau komparabilitas, harus lengkap, dan materiality. Nah, ini kualitas informasi akuntansi. Kalian harus membaca untuk kualitas informasi akuntansi yang tadi Ibu sudah sampaikan.
Kemudian pertemuannya berikut, nanti ibu akan tanyakan apa yang kalian sudah pahami tentang karakteristik pemakaian informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Karena tadi ibu cuma memberikan garis-garis besarnya saja. Ibu pikir pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan kedua dengan materi antara lain bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi. Terima kasih, tetap semangat anak-anakku. Walaupun dalam situasi COVID, kalian harus tetap belajar. Ingat, kelas 12 siap untuk bertarung. Terima kasih, semangat selalu.